Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan materi pelajaran bahasa Indonesia mengenai penulisan surat. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara penulisan surat? Sebelum mengetahui bagaimana penulisan surat, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu surat. Jadi, surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pernyataan atau permintaan kepada pihak lain. Surat dapat berupa surat pribadi dan surat resmi. Baiklah, pada slide selanjutnya, kita akan membahas apa itu surat pribadi dan surat resmi. Yang pertama adalah surat pribadi. Jadi, surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain secara pribadi. Surat ini tidak bertujuan mewakili lembaga atau instansi. Akan tetapi surat ini hanya bertujuan untuk menyampaikan kabar, mengungkapkan perasaan, atau memohon bantuan. Surat pribadi memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama, surat pribadi tidak menggunakan kop surat dan nomor surat. Kemudian yang kedua, surat pribadi menggunakan bahasa yang bersifat akrab dan informal. Ciri ketiga, surat pribadi bersifat privat atau pribadi. Dan ciri yang terakhir, surat pribadi cenderung menggunakan gaya penulisan yang bebas. Setelah mengetahui pengertian dan ciri-ciri dari surat pribadi, selanjutnya terdapat struktur dalam surat pribadi. Yang pertama, kita harus tahu kepada siapa surat yang ditulis ditujukan. Kemudian kita juga harus mengetahui alaman tujuan dari surat yang ditulis. Ketiga, berikanlah salam pembuka. Selanjutnya, terdapat isi surat, yaitu pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Berikutnya salam penutup, untuk mengakhiri sebuah pesan dalam surat. Kita harus memberikan salam penutup dalam surat. Dan yang terakhir adalah tanda tangan, agar penerima surat mengetahui asal dari surat, atau asal pengirim surat. Setelah mengetahui apa itu surat pribadi, mari kita membahas tentang surat resmi. Jadi teman-teman, surat resmi berbeda dengan surat pribadi, karena surat resmi adalah surat yang dituliskan oleh lembaga atau instansi kepada perorangan. Surat resmi memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi, pernyataan atau permintaan yang bersifat formal. Surat resmi juga memiliki 4 ciri, sama seperti surat pribadi. Adapun ciri dari surat resmi adalah sebagai berikut. Pertama, surat resmi harus menggunakan kop surat dan nomor surat. 2. Bahasa yang digunakan dalam menulis surat resmi bersifat formal. 3. Isi surat bersifat formal. Dan yang terakhir, penulisan surat resmi lebih terstruktur dan sistematis. Keempat ciri inilah harus ada di dalam surat resmi. Pada slide selanjutnya, terdapat struktur surat resmi. Struktur surat resmi mencakup 9 poin yaitu 1. Kop surat 2. Nomor surat 3. Lampiran 4. Hal 5. Atas nama 6. Isi surat 7. Salam penutup 8. Tanda tangan dan 9. Nama terang. Baiklah, mari kita lanjutkan. Di sini terdapat prinsip penulisan surat. Jadi, di saat kita ingin menuliskan surat kita harus memiliki ke-6 prinsip ini. Prinsip yang pertama, yaitu kejelasan. Maksudnya adalah, surat harus ditulis dengan jelas dan mudah dipahami oleh penerima surat. Kemudian yang kedua, yaitu kelengkapan. Maksudnya adalah surat harus memuat semua informasi yang diperlukan oleh penerima surat. Berikutnya yang ketiga, yaitu kebenaran. Maksudnya adalah surat harus ditulis dengan benar, baik dari segi bahasa, ejaan, maupun isi. Keempat yaitu kehematan. Maksud dari kehematan dalam penulisan surat adalah surat harus ditulis dengan ringkas dan padat, tanpa mengurangi informasi yang diperlukan. Kelima yaitu ketepatan. Saat menuliskan surat-surat, harus dikirimkan kepada alamat yang tepat. Dan yang terakhir yaitu penutup. Pada penulisan surat, penutup berisikan tentang kalimat penutup yang bertujuan untuk mengakhiri kalimat pada surat. Selanjutnya ada contoh penulisan surat pribadi. Pada contoh ini, dapat dilihat bahwa seseorang yang mengirimkan surat menuliskan alamatnya terlebih dahulu, yaitu Surabaya, pada tanggal 10 bulan November, tahun ke-2023. Kemudian setelah kalimat itu,
Penulis surat juga menuliskan kepada siapa surat itu ditujukan, yaitu kepada sahabatnya yang bernama Alwi di Banjarmasin. Setelah itu, penulis surat menuliskan salam untuk sahabatnya dan menanyakan perihal kabar serta menceritakan hal pribadinya kepada sahabatnya. Hal inilah yang menjadi bagian dari isi surat pribadi. Setelah menuliskan informasi atau pernyataan pada isi surat, penulis kembali mengucapkan salam sebagai tanda penutupan surat. Pada bagian akhir surat, penulis membuat namanya dengan tujuan agar penerima surat mengetahui surat tersebut berasal dari siapa. Kemudian contoh yang kedua, yaitu contoh surat resmi. Berbeda dengan surat pribadi, penulisan surat resmi dituliskan lebih formal, dan di dalamnya terdapat kop surat yang berasal dari suatu lembaga. Terlihat bahwa pada contoh ini, bagian paling atas surat adalah kepala surat atau biasa dikatakan kop surat. Selanjutnya, setelah kop surat, terdapat nomor dan disambut oleh lampiran. Kemudian ada hal, komponen hal ini berisikan tentang apa maksud dari surat tersebut dituliskan, atau maksud dari sebuah lembaga mengirimkan surat tersebut. Setelah hal, penulis surat langsung menyampaikan maksud kedatangan surat tersebut, di mana dalam informasi yang dituliskan harus mencakup hari, tanggal, dan waktu. Setelah menyampaikan informasi yang dirasa sudah cukup oleh penulis melanjutkannya dengan kalimat penutup menggunakan bahasa yang formal. Setelah semua komponen terbuat, penulis membuat kata penghormatan nama jabatan atau orang yang menulis dan nama lembaga. Surat resmi dan surat pribadi adalah dua jenis surat yang memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi tujuan, struktur, bahasa, dan tata penulisannya. Berdasarkan tujuan, surat resmi digunakan untuk keperluan kedinasan atau kepentingan umum. Surat ini biasanya dikirimkan oleh instansi atau lembaga kepada pihak lain, baik perorangan maupun instansi. Tujuan surat resmi adalah untuk menyampaikan informasi, permohonan, permintaan, atau pemberitahuan. Sedangkan surat pribadi digunakan untuk keperluan pribadi. Surat ini biasanya dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain, baik teman, keluarga, atau kerabat. Tujuan surat pribadi adalah untuk menyampaikan informasi, perasaan, atau pesan. Kemudian berdasarkan struktur, surat resmi memiliki struktur yang baku dan harus ditulis dengan benar. Struktur surat resmi terdiri dari kop surat, mencantumkan nama instansi atau lembaga pengirim, nomor surat, dan perihal surat. Nomor surat, mencantumkan nomor surat yang dibuat oleh instansi atau lembaga pengirim. Tanggal surat, mencantumkan tanggal pembuatan surat. Lampiran, mencantumkan lampiran-lampiran yang disertakan dalam surat. Alamat surat, mencantumkan alamat lengkap penerima surat. Salam pembuka, berisi salam pembuka yang hormat dan sopan. Isi surat, berisi pokok permasalahan yang ingin disampaikan. Salam penutup, berisi salam penutup yang hormat dan sopan. Nama dan tanda tangan, mencantumkan nama dan tanda tangan pengirim surat. Sedangkan surat pribadi memiliki struktur yang lebih sederhana. Struktur surat pribadi terdiri dari alamat surat, mencantumkan alamat lengkap penerima surat. Salam pembuka, berisi salam pembuka yang ramah dan akrab. Isi surat, berisi pokok permasalahan yang ingin disampaikan. Salam penutup, berisi salam penutup yang ramah dan akrab. Nama pengirim, mencantumkan nama pengirim surat. Berdasarkan bahasa, bahasa yang digunakan dalam surat resmi adalah bahasa yang formal dan baku. Bahasa yang digunakan harus jelas, singkat, dan padat. Selain itu, bahasa yang digunakan juga harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam surat pribadi adalah bahasa yang informal dan akrab. Bahasa yang digunakan dapat disesuaikan dengan hubungan antara pengirim dan penerima surat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau permintaan kepada pihak lain. Surat dapat berupa surat pribadi maupun surat resmi. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.